ya mohon maaf mungkin Madura intonasi dari bicara agak keras. Ya ada dampingan saya Madura tuh cara terus. Belum. Selama saya di sini udah ada 2 perkara yang kita tanganin terkait carok dan korupsi, ya terkait masalah korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali dengan saya di Kabar Madura Audio Visual. Hari ini kedatangan tamu dari Kesatuan Polres Pamekasan. Kebetulan yang hadir langsung adalah Kasat Reskrim Bapak Adi. Ya. Nama lengkapnya itu kalau saya dengan gelar itu AKP ya Pak? Ya. AKP Adi. Pangkat AKP itu pangkatnya. Oh, pangkatnya. Ajun Komisaris Polisi. Ajun Komisaris Polisi. Ya. Nama lengkapnya Adi. Adi Putranto Utomo, gelarnya SH SIK. Oh, gelarnya SH SIK. Ya. SIK itu berarti sekolahnya di Sarjana Ilmu Kepolisian. Sarjana Ilmu Kepolisian. Oke. Ya, Pak Adi ini tergolong orang baru di Pamekasan. Ya. Terus berapa hitungan tahun apa bulan? Masih bulan. 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 Berapa bulan? Saya masuk Pamekasan ini sekitar pertengahan September. 17 September. September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan mau ke 6 bulan. Oke. Apa yang dirasakan pertama di Madura? Pertama ya tidak jauh sih kalau suasana dengan pengalaman tugas saya terdahulu di Medan. Dari situasi iklim mungkin panas, ya saya dulu juga biasa dengan kehidupan iklim panas. Terus karakter masyarakatnya juga sedikit tidak jauh berbeda. Saya sudah sering berjumpa dengan, ya mohon maaf mungkin Madura intonasi dari bicara agak keras dan sebagainya, logatnya juga totok sekali. Itu merupakan hal yang baru namun tidak asing lagi bagi saya di dalam suatu budaya di Indonesia ini. Terus kemudian yang paling kepikiran sih dari pertama kali saya masuk Madura itu kepikiran yang namanya carok itu loh, carok. Oh, gitu. Ya ada dampingan saya Madura tuh carok terus. Tapi ya setelah di sini ya walaupun masih ada cuma sudah bergeser lah, tidak terlalu seperti dulu kali ya. Dulu yang setiap saat mungkin bisa kita jumpai orang duel dan sebagainya, namun sekarang lebih karena masyarakat sudah mengerti masalah hukum, jadi sedikit demi sedikit mulai bergeser budaya caro ini ya lebih kepada tindakan penganiayaan biasa. Selama jadi reskrim di Pamekasan dari 5 bulan ini pernah nangani kasus caro? Belum. Selama saya di sini sudah ada 2 perkara yang kita tanganin terkait caro dan tersangkanya pun sudah tertangkap juga, sudah kita serahkan atau limpahkan juga ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dari 2 penanganan kasus carok itu akhirnya sedikit memahami nggak tipikal carok yang terjadi di Madura itu? Ya syukurnya mungkin perkara carok di sini orang Madura memang gentleman, mempunyai kepribadian yang berani bertanggung jawab gitu. Iya. Jadi dalam penanganan hukum maupun proses hukum pun kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari pelakunya sampai kemanapun. Berbeda mungkin dengan wilayah lain, kalau misalnya ada tindak pidana pembunuhan itu kita harus melakukan pencarian karena orang ini kabur, tidak mau menyerahkan diri. Namun di Madura ini saya melihat ya karakter Madura yang orang yang berani bertanggung jawab, begitu telah melakukan orangnya langsung mendatangi ataupun menyerahkan diri. Oh, jadi lebih cenderung menyerahkan diri ini ya? Iya, itu yang berbeda. Unik buat saya karena keberanian dan bertanggung jawabnya orang Madura seperti itu. Kalau motif dari kasus carok itu juga sudah motif juga, nah itu yang sudah saya pelajari juga sebelum masuk sini. Orang Madura itu sangat-sangat menjunjung tinggi masalah pride ataupun harga diri. Ketika harga dirinya diganggu ataupun merasa terusik, baik itu masalah harta, tahta ataupun ya
pendamping, istri, keluarga itu sangat-sangat apa namanya ya menodai harga dirinya orang Madura, sehingga mereka punya keberanian carok gitu kan, langsung jadi. Oh, berarti dari kasus carok yang 2 kasus yang ditangani sudah sedikit memahami? Udah paham. Oke, ini hal dianggap menjadi menarik bagi Pak Adi, yang kebetulan Pak Adi ini Bandung ya? Bandung saya. Ya, Pak Adi ini orang Bandung, aslinya bertugas di Medan dan baru pertama ke Madura, sehingga dia menganggap unik apa yang terjadi tentang kasus carok di Madura. Oke, Pak Adi, kita kan kadang tidak banyak tahu nih, apa sih tugasnya Kasat Reskrim gitu? Apa saja ini? Kalau di Kasat Reskrim kan ada unit-unitnya, apa saja unitnya gitu? Tugas Kasat Reskrim itu adalah Kepala Satuan Reskrim, yaitu bertugas sebagai pembantu dari Kapolres. Pembantu ini bukan membantu nyuruh-nyuruh, maksudnya membantu Kapolres dalam rangka penegakan hukum ataupun proses tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini saya Kasat itu levelnya level tingkat manajer. Jadi kita punya unit-unit yang dipimpin oleh para kanit. Itu levelnya perwira juga. Ya, saya sebagai pembina fungsi di Satreskrim ini yaitu mengontrol, mengawasi, mengendalikan, merencanakan terkait apa yang akan dilakukan di masing-masing unit terkait tugas pokoknya masing-masing. Tidak hanya di situ saja, untuk polsek-polsek pun saya bertugas sebagai pembina fungsi. Jadi apabila ada kesulitan di polsek-polsek terkait penegakan hukum ataupun proses pidana dan sebagainya yang dilakukan oleh unit reskrim di polsek, saya bertanggung jawab dan bertugas sebagai pembina fungsi untuk memberikan asistensi ataupun bantuan pengendalian terkait kasus-kasus yang sulit mungkin di proses di polsek. Unitnya apa saja? Unitnya ada 4 unit. Unit 1 itu unit pidana umum. Kemudian ada unit 2 pidana ekonomi, unit 3 Piter pidana tertentu, dan unit 4 Tipkor. Pidum itu unit 1 lebih khusus menangani masalah kejahatan-kejahatan konvensional, kebanyakan street crime ataupun kejahatan jalanan, termasuk carok juga itu di Pidum. Kemudian Pidek lebih ke pidana ekonomi, masuk kepada tindak pidana yang penipuan ataupun yang berhubungan dengan perdagangan, dengan ekonomi dan sebagainya. Kemudian pidana tertentu itu lebih khusus lagi terkait masalah tanah ataupun ada galian, tambang, penebangan liar, lingkungan hidup, dan korupsi ya terkait masalah korupsi.